Nah, kenapa saya mengatakan bahwa harus kemudian bertaubat? Islam mengajarkan tentang taubat. Para nabi semua mengajarkan bertaubat. Jika kemudian ada konsep yang datang bahwa Tuhan nuzul ke atas muka bumi, mati untuk menebus dosa manusia, itu konsep baru. Karena kenapa? Konsep yang diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus itu sendiri, itu adalah bertaubat, bertaubat dan bertaubat. Matius 3 nomor 2, bertaubatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 pasal 3, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 10 pasal 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Markus 1 pasal 15, waktunya telah genap, kerajaan sudah dekat, bertobatlah. Lukas 5:32, bertaubatlah. Lukas 15 nomor 7, bertaubatlah. Lukas 15 nomor 10, bertaubatlah. Lukas 24 pasal 7, bertaubatlah, 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 bertaubatlah. Tidak ada satupun dalil yang kemudian mengatakan di dalam pengajaran kitab kanonik yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia, mati dia atas tiang salib untuk menebus kutuk hukum Taurat. Kecuali munculnya di surah-surah Paulus. Nah, jadi konsep keselamatan yang ada di dalam ajaran agama Islam itu nyata. Ya, diterangkan di dalam Al-Qur'an, diterangkan di dalam hadis juga sama. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wa'adallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qalila. Jadi panduannya sangat jelas. Orang yang beriman mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Inti daripada pengajaran ini kemudian adalah keselamatan itu datangnya dari Allah. Bukan karena kita melakukan amal kebajikan, bukan karena kita melakukan amalan-amalan soleh, tetapi keselamatan itu datangnya dari Allah. Perbuatan-perbuatan kebajikan dan juga perbuatan amal soleh itu hanyalah merupakan indikasi syarat. Itu hanya indikasi syarat bahwa ketika kita ingin masuk ke perguruan tinggi, kita harus lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, baru bisa masuk mendaftar sebagai mahasiswa dalam sebuah perguruan tinggi. Nah, ini makanya saya mengatakan bahwa konsep keselamatan dalam ajaran agama Islam itu sangat terstruktur. Innani anallah, akui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian menyembah hanya kepada Allah, sujud kepada Allah, perintahnya hanya mentaati tentang ketauhidan hanya kepada Allah. Mempersembahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah dalam hal peribadatan. Itulah keselamatan dalam Islam. Bahwa keselamatan itu ketika kita melakukan tindakan kesalahan, maka bertaubat. Ketika sudah bertobat, maka mengisi pertobatan itu dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebajikan. Maka apa kemudian yang menjadi patokannya? Allah menjanjikan jannah, menjanjikan surga, dan orang-orang beriman kekal di dalamnya. Artinya bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran, orang-orang yang diberi jaminan keselamatan itu adalah beriman. Pertama kali itu beriman. Apa inti imannya? Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak menggantikannya dengan manusia atau roh atau pohon atau batu atau gunung dan seterusnya. Hanya Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Kembali kepada pertanyaan abang saya, jelas diterangkan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrika billah faqad iftara itsman azima. Jadi Allah menerima semua pertaubatan kecuali tobatnya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang syirik. Maaf, bukan kafir, tapi orang yang syirik, itulah yang tidak dimaafkan oleh Allah. Sekira demikian sementara, silakan. Silakan Pak Edward. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bang Ju.
Saya waktu SMP ya, saya itu ikutnya pelajaran agama Islam tuh. Guru agama Islam saya mengatakan bahwa kalau konsep keselamatan Islam itu yang berdosa itu yang timbangannya lebih berat dosa ya dibakar dulu gitu, masuk dulu api neraka, masuk dulu siksa kubur. Seperti itu yang saya tahu waktu SMP, guru saya menerangkannya. Nah, yang kedua, Ustadz Moko Ginta juga bilang begitu. Kalau dosa masih ada, lebih berat, maka harus ada lewat api penyucian. Dengan kata lain ya masuk dulu penghukuman, apa siksa kubur, apa api neraka, seperti itu. Gimana tuh penjelasannya, Bang? Oke. Baik. Jadi apa yang abang saya sampaikan barusan itu adalah sesuatu yang benar. Bahwa di dalam ajaran agama Islam itu seperti itu. Jadi manusia itu diupah berdasarkan atas apa yang dia kerjakan. Terkecuali yang tadi, orang yang melakukan kesyirikan. Dia mati dalam kesyirikan. Nah, untuk itulah kemudian Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk supaya dalam kehidupannya itu senantiasa bertaubat. Apa sih gunanya bertaubat ini? Bertaubat ini gunanya adalah agar menghapuskan dosa yang pernah dilakukan. Nah, orang yang sudah diterima taubatnya berarti kan dosanya dihapuskan. Ada noise? Di dalam Al-Qur'an diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Nah, di situ diterangkan khairam minhum. Wala nisa'u min nisa' asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bi al-aqab. Bi'sa ismul fusuqa ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang kamu olok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang dihinakan lebih baik daripada perempuan yang diolok-olok tadi. Janganlah kamu saling mencela satu sama yang lain. Janganlah saling memanggil gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi anjurannya kemudian itu adalah selalu bertaubat. Ya, selalu bertaubat. Kenapa orang yang tidak bertaubat dikecam oleh Allah? Mereka itu orang yang zalim. Kenapa? Karena Allah menerima taubat. Orang yang melakukan kesalahan kemudian bertaubat, itu berarti dia peduli terhadap dirinya. Orang yang terkena kotoran lalu kemudian dia mandi, itu berarti orang yang peduli terhadap dirinya, kebersihan jasadnya. Dan orang yang kemudian melakukan kesalahan lalu kemudian dia bertaubat, berarti orang itu peduli terhadap rohaninya, terhadap keselamatannya, terhadap batinnya. Nah, orang-orang yang tahu bahwa mereka melakukan dosa tapi tidak bertobat, itulah yang diterangkan oleh Allah. Orang ini adalah orang-orang yang zalim. Sudah tahu menyembah selain daripada Allah itu adalah syirik, ya, tapi masih tetap aja tidak ngeh. Sudah tahu bahwa yang disembah itu adalah makhluk, tapi masih dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Inilah yang dimaksud orang-orang yang zalim. Orang yang sudah tahu dirinya salah di dalam beragama, tetap aja mengaku benar. Di dalam Al-Quran diterangkan, warawadat hullati huwa fi baitiha an-nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihuz zalimin. Lagi-lagi diterangkan orang-orang yang zalim itu adalah mereka yang enggan untuk bertaubat. Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekati padaku. Lalu kemudian sosok Nabi berkata kepadanya, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu adalah orang yang tidak beruntung. Siapa yang zalim ini?
orang yang tidak bertaubat. Sudah tahu melakukan dosa, tidak bertaubat. Sudah melakukan perbuatan musyrik, perbuatan kafir, tapi dia tidak bertaubat. Ini yang dimaksud, sehingga orang-orang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat, mereka akan disiksa. Jadi misalnya ini, saya pelaku pesina. Saya tahu berzina itu adalah dosa. Kalau saya tidak bertaubat, maka dosa zina itu akan terus melekat kepada diri saya. Berarti kelak ketika saya mati, saya akan mendapatkan imbalan dari dosa zina tersebut. Tapi kalau saya bertaubat, kemudian saya melakukan kebajikan, taubatan nasuha, tidak lagi melakukan hal yang sama, benar-benar menyadari penyesalan dengan membuktikan bahwa setelah berzina merasa menyesal, mengisi kehidupan dengan pola hidup keberagamaan yang lebih baik layaknya orang beriman, maka dosa syirik, dosa zina tadi itu hilang dari kehidupan saya. Tapi sebaliknya, saya berzina, tetapi saya tidak pernah musyrik, saya tidak pernah syirik, saya tidak menyembah selain daripada Allah. Lalu kemudian saya mati, saya kudu wajib merasakan dosa daripada dosa zina. Setelah dosa zina saya itu diselesaikan, dihapuskan dengan siksaan neraka, maka hak saya sebagai hamba Allah yang tidak pernah menduakan Allah dengan suatu apapun, itu memperoleh nikmat surga. Seperti itu dalam konsep Islam. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, sebisa mungkin kita bertaubat. Makanya dalam ajaran agama Islam itu, Bang, selalu bertaubat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini senantiasa lisan umat Islam, kudu wajib setiap saat itu, tidak boleh terlepas dari pertaubatan, istighfar, 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 dan seterusnya. Seperti itu sementara. Oke, silakan Pak Edward. Tapi kepastiannya di tim dulu nanti ya, Pak, Bang. Gimana, Bang? Setelah di alam kubur nanti kepastiannya kan dosa itu ditimbang ya, kalau menurut Quran. Kalau doa ya api penyucian gitu kan. Iya benar. Jadi kemahaadilan Allah itu seperti itu. Jadi Allah itu tidak menzalimi hambanya. Hamba Allah yang benar itu adalah memiliki suatu pengadilan, di mana pengadilan itu adalah sebuah penghakiman dalam bahasa kita manusia, bahwa manusia itu diupah sesuai dengan perbuatan. Dan itu diajarkan para nabi. Ya, diajarkan oleh para nabi bahwa siapa yang tidaklah seorang bapak akan disiksa karena dosa anaknya, tidaklah seorang anak disiksa karena dosa bapaknya. Itu akan diupah berdasarkan amalan masing-masing. Karena untuk mengetahui kemudian amalan itu, baik benarnya seseorang, ya harus kemudian dihisab. Hisab itu bahasa kita adalah penimbangan. Begitu loh, Bang. Jadi tidak serta-merta orang ini pernah melakukan perzinahan, kemudian dia tidak bertaubat. Lalu kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah. Tidak. Allah punya aturan main. Maka itulah kemudian para nabi diutus untuk mengajarkan syariat tentang dosa itu. Yesus menerangkan begini, ketika ia datang, yaitu roh penolong lain, dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang apa? Keadilan, hukum-hukum, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu poinnya. Berarti ketika berbicara mengenai penginsapan dunia akan dosa, itu berbicara antara apa? Haram, halal, makruh, mubah, dan seterusnya. Artinya berbicara mengenai hukum-hukum, berbicara mengenai keadilan. Berzina, aturannya upahnya seperti ini. Mencuri, upahnya seperti ini. Ya, merampok, upahnya seperti ini. Namun Allah memberikan solusi. Selalu bertaubat, bertaubat, dan bertaubat. Tapi bukan bertaubat asal-asal bertaubat. Tapi bertaubat dengan semurni-murninya taubat. Yaitu merasa menyesal dan berjanji sekuat tenaga untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Makanya di dalam ajaran agama Islam diterangkan bahwa kami umat Islam itu kudu wajib minta selalu diberi petunjuk untuk selalu istiqamah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah permintaan untuk kita istiqamah. Setelah tahu ini haram, ini halal, ini nggak boleh, ya kita minta supaya ditetapkan di dalam iman itu. Tetapkan dalam jalan yang lurus itu. Al-Quran menerangkan lebih jauh. Di dalam surah Al-Baqarah diterangkan. Mereka menanyakan kepadamu, ya Muhammad,
katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor tentang haid itu. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang gemar mensucikan diri. Itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kajiannya di dalam Islam. Bahwa Allah cinta terhadap orang yang suka bertaubat dan Allah cinta terhadap orang-orang yang suka mentahirkan dirinya. Seperti itu, Bang. Ya, Bang. Gimana Pak Edward? Ya. Kayaknya udah ajan tuh. Belum Nanti sih. aja Oh, kita kalau saya lanjut sudah lagi. di sini. Kalau saya udah. Di Udah. sini saya udah jam 1 lewat. Iya, udah dari tadi. Udah Saya di ajan ya? Makassar. Mungkin giliran Bang Juma kali minta Enggak, penjelasan mana ke tahu Pak masih Edward. ada yang mau ditanyakan, Oh, iya. enggak apa-apa. Silakan Pak Edward, masih ada, silakan. Udah sementara cukup dulu ya. Iya, cukup dulu pertanyaannya. Mungkin Bang Juma kali seperti apa sih di Protestan beliau ini, Bang Juma. Silakan Bang Juma. Saya boleh bertanya, abangku? Siap. Ya. Baik. Abang kalau nggak salah seorang gembala juga ya, Bang ya? Iya. Baik. Saya sih hanya biasanya fokus tuh kepada pengajaran para nabi itu, Bang, yang masih ada tersimpan di dalam kitab Abang, seperti misalnya dalam Keluaran 20 pasal 1 sampai pasal 5, bagaimana kemudian Tuhan di sana mengajarkan kepada umatnya Nabi Musa bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Ketika Tuhan kemudian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Lalu kemudian jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi Musa juga di dalam Ulangan 4 pasal 35, semua ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Ulangan 6 pasal 4, saudara-saudaraku, ingatlah hanya Tuhan Allah, Tuhan kita itu cuma Allah saja. Banyak dalil, Bang. Tauhidnya Nabi Daud kemudian juga menerangkan, Salomo juga begitu. Oke. Endingnya kemudian adalah ketika sampai kepada Yesus. Bahwa ketika Yesus menerangkan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Iya. Saya ingin bertanya kepada abang saya, satu-satunya Allah yang benar itu yang mana, Abang? Silakan. Ya, Allah yang Maha Esa itu. Yang Maha Besar, yang Maha Pengampun, yang awal dan akhir. Ya itu dia Allah yang Esa itu. Ya itu juga iman Kristen juga itu. Sama. Ya, itu yang saya... Baik. Kita Silakan, Kristen Bang. Ya jangan disalahartikan kita menyembah Tuhan yang tiga. Jangan, kita menyembah Tuhan yang Esa itu. Iya. Cuma Tuhan yang Esa itu punya sistem, punya kawan sekerja gitu. Enggak one man show dia. Itu aja. Sebenarnya Kristen itu menyembah Tuhan yang Esa juga sama. Cuma bedanya dia enggak one man show gitu. Dia punya kawan sekerja. Itu aja. Saya rasa sama itu, kita menyembah Tuhan yang Esa juga. Iya, jadi Bang, pada saat kemudian Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu, Yesus posisinya sebagai apa, Bang? Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Jadi dia juga sebenarnya. Nah, ini sebenarnya muncul ini Allah yang Esa juga. Itu cuman Allah yang Esa itu nujul jadi manusia. Karena kita punya konsep keselamatan itu dengan cara penebusan. Dari yang perjanjian lama kan ditebus itu dengan domba. Tapi penebusan lewat domba ini hanyalah gambaran saja. Gambaran. Penebusan dosa yang sebenarnya yaitu melalui anaknya yang tunggal itu. Tuh.
Karena kalau Jadi nggak maksud ada penebusan, semua bakalan mendatangi neraka semua gitu. Jadi tetap kita menyembah Tuhan yang esa, cuman Tuhan yang esa itulah yang nujul jadi manusia ada, yang nujul jadi roh itu ada. Jadi bukan 3 Tuhan sebenarnya. Tuhannya itu juga, yang esa juga. Saya rasa seperti itu. Jadi ada satu titik di mana dari pengajaran abang saya sebagai gembala ini yang agak sulit untuk saya pahami gitu loh Bang. Karena Benar kalau kenapa? itu. Karena kenapa? Yang dikatakan satu-satunya itu tidak 2 Bang, apalagi Iya, 3. benar. Oke, tapi Benar. pada faktanya kemudian yang kita lihat wujudnya, pribadinya dan juga wilayah daripada kekuasaannya itu berbeda. Yesus nggak bisa Iya, menjadi fungsi, lain Bapa, fungsi ya, fungsinya. ya Bapa nggak bisa menjadi Roh, Roh Kudus nggak bisa menjadi Yesus. Mereka punya wilayah kerja masing-masing. Lalu Iya, bagaimana kemudian bisa fungsi. dikatakan satu sementara dalam waktu yang bersamaan dia 3? Karena Yesus bilang begini, aku keluar dan datang dari Bapa. Jadi itu Bapa itu yang jadi manusia itu. Tapi di dalam pengajaran Yesus sendiri bahwa kita semua berasal dari Bapa, Bang. Itu gimana ceritanya? Kalau hanya Tapi dasar kalau kita berasal dari Bapa itu melalui tanah, lewat tanah. Kalau Yesus tuh kalau bukan dari Yesus, tanah, dia dari kalimatullah dan rohulullah. Dia bukan dari tanah tuh Yesus tuh. oke. Boleh sedikit saya tambahkan, Bang? Siap. Oke. Jadi abang saya ya yang saya hormati sudah mengakui bahwa kita semua memang berasal dari Allah. Yang membedakan kemudian kita dengan Yesus, Yesus itu dari Roh Allah dan juga dia dari kalimatullah atau apa ya. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, Bang, artinya kita harus merembet kepada pengajaran Islam. Karena yang ada pernyataan itu hanya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau berbicara mengenai kalimatullah, berbicara mengenai ruhullah, di dalam konsep Islam itu semua adalah makhluk, Bang. Itu adalah ciptaan. Jadi agak susah kemudian kalau konsep ini yang kita mau jadikan acuan untuk mendudukkan Yesus, dia adalah Tuhan itu sendiri, padahal tadi dasarnya adalah karena dia berasal dari Bapa. Sementara dalilnya di dalam pengajaran Yesus, kita semua berasal dari Bapa. Nah, kalau Ya, lari yang kepada membedakan itu. Yang membedakan Nah, kita tuh dari tanah gitu. Nah, kalau begitu adanya abangku, berarti kita juga harus membuka pemikiran kita bahwa yang ada menjadi janin di dalam rahim Maria itu adalah unsur saripati tanah yang kemudian lahir menjadi sosok manusia normal. Ada daging, ada darah, ada tulang, dan seterusnya. Kemudian dia lahir di atas muka bumi, itu semua unsur tanah. Makanya dikatakan pada konsili 381 bahwa Yesus itu 100% manusia. Artinya 100% intisari tanah, saripati tanah. Gitu loh Bang. Ini Iya, nggak bisa kalau dipungkiri Bang. saripati, ya saya jawab ya, kalau saripati Silakan. tanah itu mati itu udah mati aja kalau nggak dibangkitin. Kalau Yesus kan ini apa tidak takluk dengan kematian. Kalau Oke. yang dari tanah kemarin ya mati. Oke, abangku. Lagi-lagi abang akan diperhadapkan dengan kenyataan yang ada bahwa Henok itu tidak melalui proses mati. Begitupun Iya, Elia. Yesus mati, bahkan dikubur, Bang. iya Orang ini dua, betul. itu langsung ke langit dia tanpa melalui proses kematian. Yesus Iya, mati, Bang. tapi Berarti dia itu takut beda dengan ya. maut. Ya, kalau kita mau perhatikan konteksnya beda itu. Itu mau menggambarkan kalau kehidupan setelah mati itu ada kehidupan. Jadi semua yang di pelajaran di kita yang tercatat dalam Alkitab, semua itu ada buktinya gitu. Enggak cuma asal ngomong kayak Yesus mau ke sorga, ya dia disaksikan gitu. Dia mau buat orang mati jadi hidup, enggak sembunyi-sembunyi, itu disaksikan. Mencelikan orang buta, yang bisu bisa bicara, semua itu ada saksinya. Jadi kalau di kita bahwa ada kehidupan setelah mati, yaitu saksinya Elia sama Eno itu.
Iya. Oke, Bang, saya kira cukup jelas bahwa apa yang Abang uraikan ini ya itu semata-mata doktrin, itu semata-mata adalah pangkal daripada kepercayaan Kristen gereja. Iya, Itu kami nggak punya hak untuk mengganggu gugat itu. sama. Batasan-batasan saya kemudian adalah hanya menyampaikan apa yang tertuang di dalam kitab Abang sebagai sebuah kitab yang universal bisa dipelajari oleh siapapun. Ya, Iya, saya kira poinnya jelas bahwa ketika Yesus itu merupakan manusia, lalu kemudian dituhankan, maka gugurlah data yang ada di dalam Yohanes 17 pasal 3, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Ternyata satu-satunya itu bisa menjadi 3 rupanya. Saya kira begitu, Bang Handi. satu. Iya, satu bukan hanya bisa jadi 3, satu tuh jadi banyak sebenarnya. Iya. Nggak cuma jadi Iya. 3. Kalau satu nggak bisa jadi 2, nggak bisa jadi 3, saya rasa itu jangan jadi Allah dulu. Iya, tapi karena yang saya tahu di dalam pengajaran para nabi ya yang dikatakan satu itu satu. Bahkan Iya, Tuhan menentang di dalam sama. kitabnya Nabi Iya. Musa. Amin, saya aminkan itu. Iya, Saya hendak kepada aminkan. siapakah kalian mau menyamakan kami sehingga kami sama? Itu ada itu tantangan Tuhan terhadap Sama, kita kitab amin, terdahulu. kita beda pandangan aja, sudut pandang, Pak. Kristen itu mengimani Tuhan yang esa, itu aja. Cuma Maaf Pak Edward, bukan berbeda sudut pandang, tapi berbeda kenyataan, Pak. Jadi begini, Bang, sedikit lagi, Bang. Memang saya akui teman-teman Kristen itu memang menyembah Tuhan yang esa. Tetapi Tuhan yang esa yang Kristen sembah itu masing-masing esa. Yesus esa sebagai manusia, terus kemudian Bapa esa sebagai Tuhan Bapa. Memang betul. Tuhan Kristen itu memang esa semuanya. Roh Kudus juga esa. Dan Roh Kudus itu tidak membelah diri. Yesus juga tidak membelah diri. Bapa juga tidak membelah. Memang esa Tuhan Kristen itu. Cuman tiga-tiganya esa. Itulah makanya 3 di dalam 1. Apa pembuktian dalilnya? 1 Timotius 2 pasal 5. Karena Allah itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Maka jelas pernyataan Abang, sembahan Abang masing-masing esa memang betul. Tetapi yang esa di dalam konsep iman Abang itu 3. Yesus esa, Bapa esa, Roh Kudus esa. Ini apa? Itu kan tafsir Abang terhadap iman Kristen. Tapi kalau bukan, saya beda, abangku, bukan begitu. Abangku ya. Ini bukan tafsir, ini ayat, Bang. 1 Timotius 2 pasal 5, Yesus esa, Bapa juga esa. Saya tahu, tapi iman Kristen bukan begitu, Bang. Beda ya. Oke. Yang pasti kemudian adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel kalau dia adalah Allah itu sendiri. Yesus senantiasa menunjuk ke atas, berdoa ke atas. Karena ada ayat yang mengatakan ya di Israel itu nggak boleh nyebut nama Tuhan sembarangan. Tuhan Yesus tuh nggak mau, makanya dia hanya berkata bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang al-haq. Aku adalah al-hayat. Aku adalah kebangkitan. Jadi dia nggak pernah bilang aku adalah Allah, nggak pernah. Karena memang orang Israel itu taat banget dengan hukum Taurat. Jangan nyebut nama Tuhan sembarangan. Oke, kalau itu yang menjadi dasar abangku, Yesus tidak mau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan sendiri. Alasannya apa? Ya itu tadi hukum Taurat itu. Takut sama hukum Taurat sembarangan. Tapi dia kan berkata akulah yang awal dan yang akhir. Yang awal yang dan akhir itu siapa? Boleh enggak kita uji kebenaran data itu, Bang? Wahyu 1 pasal 8 kan? Ada pasal 8, ada 17, 18, ada 22, 23 kalau nggak salah. Banyak gitu. Nah, kalau kita mengurai dari Wahyu 1 pasal 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Benar. Kita boleh nggak kita memahami bahwa Yesus itu diberi wahyu yang dikaruniakan oleh Allah kepada dia? Bisa. Nah, lalu kemudian Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan.
benar. Nah, ketika Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, ini perkataan yang diperintahkan Yesus untuk menerangkan tentang Tuhannya atau menerangkan tentang dirinya. Bapak baca Wahyu 1 ayat 17-18, jelas banget tuh di situ tuh. Kalau 1:8 kurang jelas, tapi Bapak baca Wahyu 1 ayat 17 dan 18 coba ditampilkan. Oke, di situ diterangkan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup, yang telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang telah mati itu siapa? Oke, Abang. Oke, Bang. Saya ngerti. Yang telah mati Yesus. Iya. Menurut yang telah mati itu Alfa dan Omega. Ya, nah sekarang ini ucapan Yesus, ini karunia dari Tuhan atau ucapan pribadinya dia? Dua-duanya bisa sama. Seperti begini ya. Aku telah mati. Aku telah mati. Jadi kalau Bapak yang nyuruh bilang, Yesus, kamu telah mati, bahwa kamu adalah Alfa dan Omega. Bisa begitu. Ya, saya sih hanya berdasar dalil aja, Bang, bahwa apa yang diucapkan Yesus, saya malah mengatakan begini, sekalipun Yesus itu berani mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, maka saya akan katakan ucapan Yesus itu menunjukkan firman Tuhan yang harus dia sampaikan kepada Bani Israel, bahwa aku di situ bukannya Yesus, bukan anak Maria. Iya. Karena di dalam Yohanes Yohanes 10, di Yohanes 10, ketika Yesus ini bersoal jawab, bersih tegang antara Yesus dengan orang Yahudi pada masa itu, Yesus mengatakan, kenapa engkau marah? Dia klarifikasi, bukankah di dalam kitabmu dituliskan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka dia boleh mengaku menjadi Allah. Nah, kalau Yesus kemudian menyampaikan, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, itu karena dia sedang menyampaikan firman. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW di dalam surah Taha ayat 14. Demikian juga Nabi Musa. Apa yang diterangkan oleh mereka berdua? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Apakah kemudian orang-orang yang hidup, yang ngerti tentang kaidah bahasa yang digunakan oleh Musa dan juga Rasulullah Muhammad SAW sekonyong-konyong menyembah mereka berdua? Tidak. Karena mereka orang-orang ini sadar bahwa Musa, Rasulullah Muhammad SAW hanyalah penyampai firman. Mereka adalah Rasulullah. Sehingga dia mengatakan, innani anallah, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah orang Arab kemudian menyembah Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Karena mereka sadar, apa yang diucapkan oleh para nabi, utusan Allah, adalah apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Begitu juga yang diakui oleh Yesus. Yohanes 12 pasal 49. Aku tidak berkata-kata dari diri sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Tuhan untuk aku sampaikan dan aku katakan kepada mereka. Jadi kalau Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang tidak, dan seterusnya. Itu artinya dia sedang membacakan firman yang harus dia sampaikan. Makanya diterangkan dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya. Nah, dan mereka percaya, engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau ada orang kemudian yang mengatakan yang mengutus Yesus adalah Yesus itu sendiri, maka dia tidak masuk dalam kategori orang yang percaya. Ketika Yesus mengatakan, dan mereka percaya, engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata justru abang saya yang sang gembala ini percaya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Berarti bertentangan dengan pengajaran Yesus di dalam Yohanes 17 pasal 8. Ya, kita nggak begitu ya. Kita harus lihat konteks ya. Konteks. Lihat albaun nujulnya. Kenapa ayat itu turun gitu loh. Jangan dihantam kromo, dicocok-cocokin gitu. Jadi kalau Yesus bilang, aku telah mati, aku adalah Alfa dan Omega, aku telah mati, sekarang hidup selama-lamanya. Ya itu udah jelas banget sebenarnya. Bahwa yang Alfa Omega itu adalah Yesus gitu. Kenapa Yesus? Karena Yesus itu adalah Bapa yang jadi manusia, nggak ada perbedaan sebenarnya secara
apa ya, secara derajat itu sama, nggak ada bedanya. Cuman memang fungsinya ya. yang berbeda, itu fungsi, tetapi secara derajat itu sama, Bapa sama Yesus itu sama, karena Yesus itu nujul dari Bapa itu. Dan jelas banget di dalam Wahyu 1 ayat 17-18 itu jelas banget bahwa yang mati itu adalah Yesus, dan Yesus mengaku bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Siapa Alfa dan Omega itu? Yaitu Bapa, Tuhan yang Esa itu. Ya ini iman saya ya, tapi kalau Bang, saya hargai iman Abang. Di dalam Al-Qur'an juga ada gitu, Bang. Adalah satu kekonyolan bagi umat Islam ketika menggunakan konsep yang Abang pakai dalam kehidupan berislam. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu acap kali mengatakan, aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Lalu kemudian, kalau konsep itu kami terapkan kepada kehidupan kami, maka kami umat Islam akan menyembah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu menerangkan begitu. Bahkan Al-Quran yang hampir yang saya katakan, karena dunia ini belum berakhir, yang tidak pernah sedikit pun ditemukan celahnya di dalamnya, itu bersumber semata-mata dari satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mau melihat dari kondisi pengajaran, layaknya kalau ada yang manusia yang mau dituhankan, disembah layaknya Tuhan, maka yang pantas dituhankan itu adalah beliau, Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena ucapannya Al-Quran itu tidak ada kesalahan. 1400 tahun silam, itu ditemukan sedikit demi sedikit kebenaran yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran yang sumbernya dari beliau. Nah, terkait ketika abang saya mengatakan, Yesus setara, Yesus sama seperti Bapa, Yesus sendiri membantah itu, Bang, di dalam Yohanes 14 pasal 28. Ya, karena Yesus itu Bapakku lebih besar daripada di aku. sini. Yang jadi kita berbeda di sini pemahamannya. Karena Abang tuh memahami Yesus itu hanya sebagai manusia aja. Tapi kalau Abang melihat Yesus dari dua sisi kemanusiaan dan sisi Tuhan, itu nggak ada masalah. Seperti kayak orang Kristen pahami, nggak ada masalah, karena kita melihat Yesus dari dua sisi. Ya, dia bisa lapar, dia haus, dia bisa ngantuk, lemes, lapar, semua itu ya sisi kemanusiaannya. Tetapi ketika dia katakan bahwa aku telah mati, ya, aku telah mati, aku adalah Alfa dan Omega, ini jelas banget. Kalau dia salah, kalau Yesus salah, dia bukan Alfa dan Omega, dia manusia biasa, dia harus dihukum paling berat, seberat-beratnya, melebihi daripada hukuman setan. Karena setan itu hanya ingin seperti Allah. Bahkan kalau Yesus tuh menyatakan bahwa dirinya adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega lalu bagaimana, itu Allah, bukannya manusia, bukan rasul, lalu bagaimana kalau abangku, lalu bagaimana kalau misalnya bukan Yesus yang mengatakan itu, tapi pengarang kitab Anda? Maka siapa yang harus disiksa lebih dari siksaan kepada setan? Ya, yang bicara seperti itu. Pengarang kitabnya, bukan? Kalau dia ngaku Alfa dan Omega, padahal dia hanya rasul biasa, hanya nabi kalau yang biasa, manusia kalau yang biasa, menuduh Yesus ini nggak gimana, boleh. Bang? Makanya nggak ada yang berani itu bilang begitu. Aku adalah Alfa dan Omega, nggak ada yang berani itu ngomong begitu. Yang berani ngomong begitu hanya Tuhan tuh. Gimana kalau misalnya Yesus mengindikasikan bahwa penyesat yang akan datang itu mengajarkan bahwa aku adalah Allah, ya, aku itu adalah setan Tuhan. Mah emang udah begitu pekerjaannya. Makanya dia dikutuk tuh. Iya, maksud saya, Bang, gimana kalau misalnya Yesus justru memberikan indikasi di dalam nubuatan dia bahwa kelak akan muncul penyesat-penyesat yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Makanya saya tanya tadi, abang kan mengatakan, kalau Yesus ini ternyata bukan Allah, tetapi dia mengaku bahwa akulah Alfa dan Omega, maka Yesus harus disiksa lebih dari siksaannya kepada setan. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan mereka, sekiranya bukan Yesus yang mengatakan ini, tapi hanya pengarang? Siapa yang harus disiksa melebihi dari siksaan kepada setan? Kalau pengarang kan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan dia catat, bukannya dia yang ngaku. Tapi Yesus mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, Bang.
Sebab banyak Iya. orang yang akan datang dengan memakai namaku. Iya, Jadi banyak nanti orang yang banyak akan orang yang datang. ngaku-ngaku Nabi Isa tuh, banyak yang ngaku-ngaku Oh, bukan, agama yang benar, bukan akulah agama begitu. yang benar, Bukan akulah begitu maksudnya ayat Mesias, ini, akulah banyak tuh abangku. nanti yang ngaku-ngaku gitu. Itu jangan Bukan didengerin. nanti, abang, bukan nanti. Coba kita lihat datanya yang jelas. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku. Nah, sekarang siapa yang memakai nama Yesus menjajakan sebuah agama? Saya bertanya kepada abang ya logika aja. Siapa sekarang yang menggunakan nama Yesus mengajarkan, menjajakan sebuah agama? Lalu kemudian memakai nama Yesus, lalu dia katakan, Yesus itulah dia, Yesus itulah Tuhan pencipta alam semesta. Ini siapa yang mengajarkan, Bang? Ya, ini kan ayat eskatologi nih. Ini ayat eskatologi. Saya Ngerti ngerti. kan Iya, ayat paham. eskatologi? Ngerti Paham, kan? Bang. Tapi Iya. coba kita lihat di dalam pasal di pasal 12 di di Lukas 21 itu. Apa yang diterangkan? Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu muridku terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Iya, Kamu udah akan terjadi. diserahkan ke rumah-rumah ibadat, di penjara, dan kamu Iya. akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa karena namaku. Ini pernah Iya. tidak dialami oleh pengikut Yesus, Bang? Iya, itu udah dialami semua itu. Enggak, jangan melebar dulu, Bang. Ini pernah enggak murid pertama Yesus mengalami hal ini? Ditangkap, Iya. dianiaya, di Memang penjara. Bapak belum ngerti ya? Bapak belum ngerti? Saya Ini tanya abang dulu. Kisah Ini murid-murid. belum ini tahu. ditangkap, dianiaya. Benar enggak pernah terjadi kepada ke-12 murid Yesus? Benar enggak? Bapak berarti belum tahu ya kisahnya murid Yesus matinya seperti apa ya? Ya, berarti mereka ini pernah dianiaya, Bang ya? Mati, Nih, saya kasih muridnya tahu. mati terlagi semua, Bang. Petrus mati disalib, tapi salibnya terbalik. Tuh, tragis Ya, kan? tunggu dulu, Bang. Ada yang mengaku di dalam kitab Abang menjajakan sebuah agama, membawa nama Yesus, dan mengaku pernah menjadi penganiaya murid-murid Yesus. Siapa dia, Bang? Ya itu, dia ditangkap Siapa? sama siapa? Pasti Enggak, tahu lah, Bang. Murid-murid ditangkap sama siapa, pasti tahu lah. Yang berkobar-kobar itu menganiaya murid Yesus itu siapa, Bang? Saulus. Kenapa? Saulus kenapa? Ya, berarti siapa yang menggenapi? Itu pertanyaan saya. Ya, Bapak harus ini kronologi terus kisah Paulus itu harus dibaca tuntas sampai Paulus tuh sampai bagaimana terakhir itu loh. Dia juga dipancung sama orang Romawi. Iya, betul. Karena itu menggenapi Ulangan 18 pasal 20. Orang yang menyampaikan bukan firman Tuhan tapi dikatakan itu firman Tuhan, orang itu harus mati. Iya, makanya Islam juga Muhammad juga harus hati-hati juga. Kalau dia nggak pernah, dia nggak mati dibunuh, Bang. Yang dimaksud pasal 18 itu ayat 20 dari bab 18 Ulangan itu adalah dia harus mati, dalam arti kata dibunuh. Itu bukan ya, kalau menurut saya Muhammad juga dibunuh loh, karena mereka diracun loh. Ya udah, kalau begitu dua-duanya kena. Iya. Gimana, Bang? Tapi kalau Paulus itu bertobat. Nah, dia bertobat karena memang harus nyamar. Makanya disebut serigala, Bang. Nyamar domba. Makanya dia harus nyamar sebagai Bani Israel, pengikut daripada nabi-nabi Bani Israel. Rasul Muhammad SAW itu tidak pernah nyamar sebagai Bani Israel. Apalagi nyebut Islam itu Israel rohani, nggak ada itu. Nggak ada kami pernah nyamar-nyamar. Kami Islam. Dan kami tidak pernah menjadi pengikut daripada Yahudi rohani dan seterusnya. Harus nyamar memang. Harus ngaku sebagai pengikut Yesus. Nggak bisa tidak. Karena kalau tidak, maka tidak tergenapi apa yang Yesus nubuatkan. Tapi kalau dia hanya berbohong sebagai pengikut Yesus, buat apa dia sampai mati dipancung itu? Ya itu akibat, Bang. Itu akibat daripada apa yang menjadi nubuatan. Karena imannya kepada Yesus, dia mati itu karena beriman kepada Yesus itu. Kalau dia beriman kepada Yesus, abangku, maka dia akan beriman layaknya umat Islam. Beriman berdasarkan ajaran Yesus tentang dirinya. Nah sekarang begini, abang. Yesus itu mengajarkan dirinya itu sebagai apa? Utusan sebagai Tuhan manusia atau Tuhan itu sendiri? sebagai manusia dan sebagai Tuhan.
Nah, itu saya belum pernah dengar itu. Itu Belum datangnya pernah dari, dengar. nah itu Tadi dia. kan udah saya kasih tahu, Yesus ngaku Tuhan. Nah, Wahyu berarti 1 ayat 17, 18. berarti abang masuk dalam kategori pengikutnya penyesat yang menjajakan nama Yesus dan mengatakan Yesuslah dia. Kena ada nubuatan itu, bang. Berarti kena juga ke abang ini nubuatan itu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan banyak orang yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berkata apa maksudnya? Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan abang mengaminkan. Gimana tuh, bang? Ya, itu kan dia mengaku Yesus tapi ajarannya menyesatkan. Dia mengaku bahwa dia bawa agama yang benar, abang, tapi agamanya itu menyesatkan. abang bukan Ya, mengaku tidak Yesus. mengajarkan kasih, tapi mengajarkan Abang, pembunuhan. Dia bukan enggak mengaku mengajarkan. sebagai Yesus, tapi dia mengaku menjajakan agama, ajaran, membawa-bawa nama Yesus. Iya, Bukan mengaku nanti itu sebagai banyak Yesus. sekarang belum terjadi itu. Nanti Loh, kok hari-hari belum akhir terjadi, abang? Abang, kok belum terjadi? setelah Murid-murid dajjalnya Yesus terakhir itu nih sudah ya. dianiaya. Setelah Dengarkan saya, dajjal bang. terakhirnya nih. Terakhirnya. Bukan. Setelah dajjal itu nyata, nah dialah nanti yang ngaku juru selamat itu. Abang, di Dajjal dalam itu yang kitab, ngaku nanti juru selamat. Lewat abang, agama saya kamu akan selamat. Lewat abang, saya kamu selamat. Lewat di ini dalam selamat. Lewat di dalam 1 Yohanes 2, bang, itu nggak bisa kita pungkiri kecuali direvisi. Yesus mengatakan begini ya, bang. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Ayo, bang. Iya. Siapa antikristus yang berasal dari antara pengajaran Yesus? Antikris menurut ajaran Kristen adalah selain yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Islam juga tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Islam juga adalah antikris. Antikristus ini berasal di antara murid-murid Yesus. Ini siapa ini, bang? Kami bukan menjadi murid. Ini dalil yang loh, disebut bang. antikris itu adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kenapa harus menjadi Kejadian Tuhan? 3 ayat 5. Kenapa harus menjadi Tuhan, bang? Sementara Yesus sendiri mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Kalau utusan masa jadi Tuhan juga? Sementara Yesus yang lain yang tidak percaya itu adalah keturunan iblis. Makanya kita menganggap semua agama yang di luar daripada keturunan perempuan itu adalah keturunan setan. Iya, maksud saya gini loh, bang. Ya, Yesus itu mengatakan kepada murid-muridnya ketika dia bersama dengan murid-muridnya, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ini di dalam kehidupan Yesus, bang, bukan 600 tahun kemudian. Benar, ada banyak. Pada waktu zaman Yesus, setelah Yesus lahir, itu antikris sudah ada. Yang pertama siapa diantaranya, adalah bang? Dekotisme. Itu kenapa bang susah untuk mengakui bahwa yang dimaksud di situ adalah Paulus? Kenapa, bang? Kalau Paulus lihat akhirnya, bang. Lihat terakhirnya. Paulus lihat akhirnya dia setia kepada Yesus sampai rela mati dipancung. Lihat di terakhirnya. Abang jangan ngelihat waktu dia lagi ngebunuhnya, jangan. Tapi lihat akhirnya. Karena dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia ditangkap dan dipancung. Itu, lihat akhirnya. Kalau ngelihat memang waktu sampai pembunuhan orang Kristen, ya itu seperti abang, kayak begitu. Tapi kalau kita melihat akhir perjalanan Rasul Paulus, ya silakan, kita harus akui bahwa dia adalah pengikut Yesus yang setia. Oke. Jadi kalau abang mengatakan Yesus itu sebagai
pengikut yang setia. Paulus. Kenapa kemudian ya Paulus itu pengikut yang setia? Kenapa kemudian diterangkan di dalam kitab Abang sendiri bahwa penyesat itu di dalam Lukas 21 itu diajarkan ciri-cirinya seperti apa? Iya, tadi udah saya Eh, katakan penyesat itu ada 4 kalau nggak salah. Yang saya ingat itu doketisme itu salah satunya itu. Sama saya lupa yang 3 itu. Ada 4 pengajaran tuh, ya, yang Ya. seperti doketisme itu. Itu Ya, abad-abad pertama itu, yaitu disebut sama kita di dalam pelajaran kita itu adalah antikris juga. Tetapi bukan antikris yang terakhir. Antikris yang terakhir itu yaitu nanti Dajjal itu, yang kita sebut Dajjal itu, antikris itu. Nah, dialah nanti yang mengatakan bahwa keselamatan itu harus lewat dia, dan dia banyak buat mujizat juga. oke. Sekarang begini, Bang. Yesus mengatakan kan gini, percuma mereka memuji dengan mulutnya, sementara pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah perintah manusia. Sekarang saya pingin ada kejelasan, Bapak sebagai seorang pengembala, ada enggak Yesus pernah mengajarkan kalau dirinya itu mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk, Bang? Jadi begini ya, jadi kita tuh mengenal hukum progresif. Sebenarnya Quran juga harus mencari tahu tentang hukum progresif, karena saya dengar bahwa Quran itu termasuk penyempurna juga. Iya. Ya, hukum progresif itu pada waktu Adam dan Hawa di sorga itu hukumnya cuma 1, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nggak ada lagi, jangan berzina, nggak ada. Hukum jangan berdusta, nggak ada. 10 hukum Taurat juga nggak ada. Ya. Nah, ini pun tidak bisa dilaksanakan oleh Adam dan Hawa yang suci. Bagaimana dengan kita orang berdosa yang suci aja, Adam dan Hawa itu nggak, hukumnya cuma 1, nggak bisa juga melaksanakannya. Yang kedua, hukum progresif itu setelah Adam dan Hawa makan buah itu, maka menceliklah matanya. Dia jadi tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi belum lama kemudian, ya, Habel dibunuh sama Kain. Nggak bisa juga ditaati. Ketiga, ada janji kepada Nuh. Jangan membunuh. Kalau kamu membunuh, maka akan dibunuh. Nggak bisa juga orang tetap bunuh-bunuhan terus. Nggak bisa. Yang keempat, itu hukum Taurat. Hukum Taurat tambah susah lagi nih. Ya, jangan mencuri, jangan mengingini istri orang, jangan berzina, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Tuhan itu Esa dan lain sebagainya, ada 10 itu. Ini apalagi tambah lagi nih, nggak bisa dilakukan. Maka semuanya nih bakalan masuk neraka semua nih, karena nggak bisa mentaati perintah Tuhan. Nah, terakhir ini hukum yang paling tinggi dan tidak bisa disempurnakan lagi, yaitu hukum kasih. Kasih bukan kasih kepada manusia, sama manusia, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Ya, orang sana nyebutnya kasih agape, yaitu kasih Tuhan mengasihi manusia, bukan manusia mengasihi Tuhan. Ini udah diajarkan oleh Yesus, dan ini tidak bisa disempurnakan lagi. Hukum ini, hukum yang terakhir, juga nggak bisa dilaksanakan lagi oleh umat manusia. Oleh karena itu, maka sistem anugerah ini harus dilakukan. Penebusan ini harus dilakukan. Kalau enggak, semuanya akan mendatangi neraka kalau enggak ada sistem penebusan ini. Ya itulah makanya yang bisa nebus itu bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, juga bukan setan, juga bukan binatang. Yang hanya bisa menebus itu hanya Tuhan. Tapi Tuhan juga harus jadi manusia dulu. Kalau dia nggak jadi manusia dulu, dia juga nggak bisa nebus. Nah itu makanya pentingnya Tuhan jadi manusia itu di situ.
Berarti ketika Abang menerangkan yang di sisi yang terakhir ini, sesi terakhir ini, Abang tidak bisa menunjukkan data bahwa Yesus mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk bagi manusia ya? Ya karena Ada nggak kutuk ajaran? maksudnya begini, kutuk bagi manusia itu kalau Bapak melaksanakan hukum Taurat udah pasti masuk neraka karena bisa dilakukan. Enggak, layaknya pengajaran Paulus yang mengajarkan bahwa Taurat itu adalah kutuk. Ada nggak ajaran Yesus yang mengajarkan bahwa ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang diterangkan Tuhan kepada Bani Israel bahwa itu adalah perjanjian baru mereka antara Allah dengan Bani Israel, itu ternyata adalah kutukan bagi mereka. Ada nggak ajaran Yesus mengajarkan seperti itu? Jadi begini ya, satu ayat aja hukumnya nggak bisa dilaksanakan, apalagi tambah hukum Taurat yang banyak. Ini menjadi kutuk semua. Manusia itu menjadi kutuk semua. Oke Bang, itu perspektif pemahaman iman sahabat Kristen. Yang saya tanya ini objeknya, Yesus, ada nggak dia mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Kalau secara letterlek nggak ada. Tapi Paulus ada nggak diajarkan itu? Ada. Nah, itu poinnya. Jadi, Bang. Iya, tapi poinnya di situ. Kita penafsirannya beda. Kalau saya nggak butuh tafsir di situ, jadi Bang. Begini, Pak, ya, tadinya ngebohong itu nggak apa-apa loh. Tadinya ngebohong itu nggak apa-apa. Setelah hukum Taurat datang, jangan ngebohong. Nah itu langsung menjadi hukum. Dan hukum ini tidak bisa dilaksanakan karena mungkin saya jamin Abang juga pernah bohong. Artinya gini ya, Bang. Manusia pernah bohong. Ini menjadi kutuk gitu loh. Artinya begini, kalau saya ikuti alurnya Bang saya ini, artinya gini, dulu sebelum ada lampu merah tidak ada pelanggaran. Jadi bebas. Tapi begitu ada lampu merah, sudah ada pelanggaran. Jadi Abang kemudian mau hilangkan aja semua aturan itu supaya semua menjadi bebas. Mari. Bentar, ada tamu. Ya, silakan Bang, silakan. Ulang tahun, makasih ya. Masih ditunda sebentar, ada tamu. Pak Edward masih ada waktu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, yang raise hand ini, Mas Apa, silakan Mas Apa. Ada yang mau disampaikan? Ustaz. Oke, baik. Makasih. Terus Mas nanti ya kita lanjut lagi ya. Ya, baik, silakan. Bang. Baik. Ya, padahal mau nanya sama Bang Edward. Udah jangan dulu. Iya, Pak Edward, makasih. Semoga makasih, bisa Bang. balik lagi diskusi. Makasih, mohon maaf. Mohon maaf kalau nggak bisa Ya. menjelaskan yang baik, yang benar ya. Ya, nggak apa-apa, Bang. Nggak masalah. Siap. Baik, silakan ditutup Bang Juma, tapi yang tadi dulu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pasti di dalam ajaran agama Islam, keselamatan itu adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kita nggak boleh mencampur adukkan iman kita kepada Allah dengan kesyirikan. Kita tidak boleh berbuat syirik. Nggak boleh berbuat zalim kepada diri kita. Apa berbuat zalim itu? Setelah datang kepada kita kebenaran, kita melanggar kebenaran itu. Setelah kita melanggar kesalahan itu, kita melanggar daripada konsep kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, kita tidak kemudian bertaubat. Allah memberi ruang. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat. Allah cinta terhadap orang-orang yang sering menyadari dirinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa ghafir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, maka sebesar apapun dosa yang sahabat-sahabat lakukan dan juga saya lakukan, maka solusinya adalah bertaubat. Jangan pernah ngambil sapi, ngambil ayam, ngambil tedong, ngambil jonga, potong untuk menebus dosa, jangan. Jangan, apalagi ngambil manusia, menembus dosa itu jangan. Tidak diajarkan. Karena para nabi, tedong itu kerbau, jonga itu rusa. Nggak bicara rogi. Karena para nabi mengajarkan
para nabi mengajarkan seperti data yang saya sebutkan tadi. Yesus tidak datang mengajarkan dirinya untuk diimani sebagai penebus dosa. Tidak sama sekali. Makanya saya katakan, siapa yang mengajarkan? Pernahkah terlontar di dalam mulut Yesus bahwa hukum Taurat yang merupakan ketetapan-ketetapan Tuhan kepada Bani Israel justru menjadikan hukum Taurat itu sebagai perjanjian baru Allah kepada Bani Israel? Di dalam Yeremia 31 pasal 33, itu adalah sebuah kutukan. Jangan pernah anggap itu. Kenapa? Karena Yesus ketika datang, Rasulullah Muhammad SAW ketika datang, inti ajarannya adalah bertaubat, bertaubat, bertaubat. Matius 3 pasal 2, Matius 18 pasal 3, Matius 10 nomor 7, Markus 1 pasal 15, Lukas 5 32, kemudian Lukas 15 nomor 7, Lukas 15 nomor 10, Lukas 24 pasal 47, Yohanes 1 pasal 9, Kisah Rasul 2 nomor 38, Kisah Rasul 3 nomor 19, Kisah Rasul 11 pasal 18, Kisah 17 30, Kisah 8 22, Kisah 2 nomor 38, 2 Korintus 5 pasal 17, Kolose 3 9 sampai 10, kemudian Lukas 19 nomor 10, kemudian Titus 2 14, Amsal 28 pasal 13, Mazmur 19 nomor 7, Yeremia 8 pasal Yeremia 18 pasal 8, Yesaya 33 pasal 11, kemudian Imamat 16 pasal 30. Semua data-data kemudian mengajarkan agar bertaubat. Ya, Al-Baqarah pasal 2 ayat 222. Kemudian Yusuf ayat 23 juga menerangkan hal yang sama, bahwa bertaubat, 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 bertaubat. An-Nisa ayat 48, bertaubat, bertaubat. Allah melalui para rasulnya mengajarkan kita agar bertaubat, 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 dan bertaubat. Kenapa bertaubat? Karena wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Jangan kemudian habis ini ambil ayam, ambil kucing, ambil sapi, ambil tedong, ambil jonga, potong untuk nebus dosa. Nggak ada itu, nggak ada cerita yang kayak gitu. 2 menit boleh. Manusia. Ya, karena hal itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Poinnya kemudian adalah keselamatan itu adalah percaya kepada sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Juma. Di sini kita diskusi lanjut ya. Masih ada waktu Mas Juma? Jangan kau lari cuma. Enggak lari bro, siapa ya lari? Apa? Hadapin gua aja lo nanti. Santai lah, jangan ada lari. Aku mau nanya sama dia. Keluarkan bahasa yang bagus. Tidak ada lari di sini, kan ini namanya medsos. Masa lari? Di lapangan itu tempatnya lari. Di sini enggak ada lari. Artinya jangan pergi, jangan dulu tinggalkan dulu di sini. Ya enggak lah, Bang Juma mau orang di sini, dia Dewan Suruh di sini. Mau kemana dia? Iya. Jangan jangan dia off lagi. Ya, aku mau nanya sesuatu dia. Mau nanya Bagaimana PR-mu semalam, sahabatku Billy? Sudah ketemu? Aku tidak membahas PR yang tadi malam karena itu aku tahu dan aku tidak mau bahas. Sabar semua. Jangan dulu ketawa. Nanti kalau ketawa habis waktuku ini nanti. Kayak orang penting aja. Oke, apa yang mau ditanyakan silakan. Jadi begini. Iya. Saya salut dengan yang namanya Bapak Suma ini. Karena kenapa? Kirim nomor rekeningnya, bentar. Kita beli pulsa. Terima kasih kalau bersedia mengirimi saya Pak Suma. Anda memang sangat baik. Jadi lanjut. Jadi begini. Assalamualaikum. Kalau banyak orang yang mendengar, apalagi orang awam yang mendengar tentang Suma ini menjelaskan tentang Taurat, pasti mereka tak berdaya. Tapi kalau yang paham, seperti kita yang paham ini, pasti garuk kepala. Iya, karena nggak apa paham yang dia ngomongin. Orang garuk kepala kan malah nggak paham. Brojo hajar. Ya, sebentar, sekarang apa ya topiknya mau dibicarakan ini? Ayo kita bikin tema aja lah, bikin tema karena ini sudah 1 jam lebih. Nanti kita riset kita riset channel kita, bikin tema biar nanti diskusi ini bisa terrekod begitu. Ini kan diskusi dengan Bro Edward. Nah, sekarang ada Mas Billy, ada Demian. Kita buka tema. Ayo, ajukan tema dulu. Jadi saya mau bahas saja tentang hukum Taurat yang tidak diketahui oleh Bang Suma. Oke, berarti Billy Joe mengajari Juma gitu ya judulnya? Ya. Atau dibalik? Bang Juma mengajari Billy Joe? Dia mengajari hukum Taurat biar semua paham. Oke, baik. Oke, ntar tahan ya. Ayo,
langsung. Ya, langsung. Bang Jul, op dulu ya. Ya lanjut aja, saya mau capek bikin ini. Oh iya, untuk Iwan Villa yang ada di Zulfikar Official, saya off dulu ya. Sebentar lagi saya live-kan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di Menara Sial Zulfikar Official. Oke, sebentar. Untuk yang ada di Handi Slebes Channel, ini saya off-kan dulu, saya balik lagi. Untuk sementara pindah dong ke Handi Slebes Official. Di sana penontonnya dikit, itu saya nggak matiin. Lanjut, continue. Ya, dukung terus Handi Slebes Official. Silakan pindah ke sana. Handi Slebes Channel akan off dan kembali lagi beberapa detik mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.